semuanya ekonomi? Udah ya. Alat tulisnya lengkap, buku catatan? Ya. Oke. Nah, baik ya, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Tadi yang tidak hadir siapa? Pak ya. Oke. Apa kenapa? Izin ya. Pada hari ini ya, kita akan belajar ekonomi materi bab 3 nih. Tapi sebelumnya ya, ada yang masih ingat nggak materi minggu lalu kita belajar mengenai apa? Pelaku ekonomi dan kegiatan ekonomi. Nah, kalau kegiatan ekonomi ada apa aja? Distribusi, ya, produksi, konsumsi. Kalau pelaku ekonomi ada siapa aja? Oke, rumah tangga tadi ya, RTP, RTK, rumah tangga pemerintah dan rumah tangga ya luar negeri. Nah, pada hari ini kita akan belajar mengenai pasar dan harga keseimbangan. Ya, apa aja di pasar itu? Ada produk-produk ya yang dihasilkan oleh siapa? Yang tadi kita bahas di sebelumnya, produsen ya. Nah, terus ada kegiatan apa di pasar itu? Jual beli antara konsumen dan produsen ya. Nah, jadi di sini ya, dalam kegiatan jual beli itu ada yang barang yang diminta dan barang yang ditawarkan. Nah, pada hari ini ya kita akan belajar mengenai permintaan dan penawaran. Nah, diharapkan di sini kalian mampu menjelaskan konsep ya permintaan dan penawaran. Nah, terus mampu menganalisis faktor-faktor apa aja yang mempengaruhi permintaan dan penawaran. Akhir ya, menganalisis fungsi permintaan dan penawaran. Nah, terus dari kegiatan diskusi diharapkan juga kalian ya mampu menampilkan atau menghasilkan ya hasil diskusi berupa lisan maupun tulisan. Nanti akan ada presentasi di depan. Nah, di sini hal-hal yang Ibu nilai yang pertama itu adalah penilaian sikap ya. Itu meliputi sikap religius, tanggung jawab, disiplin ya. Terus ada penilaian pengetahuan, nanti di akhir akan ada kuis ya, tugas individu, dan ada penilaian keterampilan yaitu presentasi ya. Oke, anak-anak akan menyaksikan sebuah video ya, terkait permasalahan. Terus berdiskusi ya, selanjutnya menyajikan hasil diskusi, terus menjawab kuis, dan yang terakhir itu adalah kita melakukan evaluasi bersama ya dari kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Oke, baik ya, di sini kita punya tayangan yang berada di pusat perdagangan elektronik meningkat hingga 100%. Meningkatnya penjualan set-top box diakui sejumlah pedagang seiring tingginya permintaan alat tersebut. Harga jualnya juga mengalami penurunan yang biasanya dijual dengan harga Rp200.000, kini hanya Rp150.000 per unit. Oke, ya, tadi videonya tentang apa? Penjualan set-top box ya, yang sekarang ini lagi hits ya, sehingga di mana-mana lengkap gitu ya, karena orang-orang pada beralih kemana? Dari apa? Dari TV analog ke digital ya. Nah, tadi kata penjualnya gimana tuh permintaan dan harga set-top box ini? Permintaannya mah harganya menurun ya. Kok bisa kayak gitu? Tapi karena berlakunya ya oleh pemerintah saat ini gitu ya, jadi orang-orang berbondong-bondong untuk membeli set-top box atau STB ya. Nah, di rumah kalian TV-nya udah digital semua kan? Ya. Oke, nah di sini ya sudah Ibu bagi kelompok nih ya kalian. Nah, untuk kelompok 1 ini ada Nabila yang ketuanya dengan anggotanya Desi, Gusti, Agni dan Zaid.
Nades, Kanita. Sekarang kalian boleh bergabung dengan kelompoknya masing-masing, ya. Silakan. Ya, di sini anak-anak ya diberikan sebuah artikel, ada sebuah artikel. Nah, nanti kalian boleh menggunakan handphone, boleh menggunakan buku paket, ya. Nah, di sini handphonenya udah ada? Belum. Boleh perwakilan Saki sama Faris ambil handphonenya ya. Ada yang mau ditanyakan? Silakan ya, selesaikan diskusinya sekarang juga. Waktunya sudah habis ya. Oke. Kelompok mana yang mau presentasi? Perwakilan, maju ke depan. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami berdua perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang harga masker melejit. Jadi di sini ada beberapa pertanyaan yang diberikan dan ini jawaban dari hasil diskusi kami. Temukan apa yang dimaksud permintaan dan penawaran terkait dengan artikel di atas. Permintaan adalah keinginan untuk membeli barang dan jasa yang disertai oleh kemampuan untuk membayarnya pada tingkat harga dan waktu tertentu. Jelaskan masalah apa yang terjadi sehingga terjadi permintaan dan penawaran. Masalah yang terjadi pada artikel di atas adalah akibat wabah virus corona sehingga harga masker naik drastis dikarenakan permintaan 3-4 kali hanya dalam waktu 1 bulan. Adakah faktor-faktor lain yang mempengaruhi timbul masalah tersebut? Faktor lain yang mempengaruhi masalah di atas selain harga yaitu perkiraan dan harapan masyarakat. Karena ketika tahun 2020 pandemi COVID-19 mulai melanda Indonesia, situasi menjadi kurang menentu, masyarakat merasa khawatir dan memperkirakan barang-barang tertentu akan langka seperti masker. Itu saja presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk kelompok 1 yang sudah menyampaikan hasil diskusinya. Tadi udah ibu nilai nih, ya semua kelompok udah ibu nilai gitu ya. Maksudnya bagus diskusinya, kelompoknya gitu. Tapi ada satu kelompok yang berisik, yang duduk yang pet-petan, ya. Siapa? Kira-kira kelompok mana? Kelompok Anda, ya. Jadi nanti akan lebih kondusif lagi ya kalau misalkan lagi diskusi kayak gitu ya. Nah, terus di sini semuanya udah terbaik ya, tapi ada satu yang paling terbaik di kelompok. Kelompok mana? Kira-kira? Kelompok 1. Ya, karena kelompok 1 sudah siap duluan gitu pas ditanya. Kelompok mana yang sudah siap? Kelompok 1. Terus jawabannya juga ini ya sesuai ketika kalian sudah mempresentasikan. Nah, kalian udah tahu nih ya permasalahan yang sudah kalian bahas dan sudah dipecahkan dari masing-masing kelompok. Nah, sekarang Ibu mau menjelaskan atau memberi penguatan ya terkait materi kita pada hari ini ya terkait permintaan dan sekarang kita bahas nih. Nah, di sini ada pengertian permintaan dan penawaran. Apa sih permintaan itu? Ya, permintaan itu adalah keinginan
yang disertai dengan kemampuan untuk membeli barang dan jasa pada tingkat harga dan waktu tertentu ya. Jadi permintaan bisa digarisbawahi ini ya, adalah keinginan yang diikuti daya beli gitu atau kemampuan membeli. Kalau misalkan kalian cuma ingin, kalian gak punya uang buat membeli, itu bukan permintaan. Faktor yang mempengaruhi permintaan, yang pertama itu ada harga barang substitusi dan barang komplementer. Oke, kalau gitu ibu minta satu orang memberi kesimpulan. Apa aja sih yang udah kita pelajari materinya? Ayo, siapa yang mau? Ibu minta ini deh, Ayumi. Permintaan dan penawaran. Ya, terus apa aja di dalam permintaan dan penawaran? Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan, hukum permintaan, hukum penawaran. Oke, ya ada faktor-faktor permintaan, hukum permintaan dan penawaran. Oke, baik ya, kalau gitu coba handphonenya dikeluarkan. Terus kalian boleh scan ya, scan yang ada di lembar LKPD. Kalau tidak, scan yang di sini ya. Nah, di sini ya, untuk mengetahui seberapa kalian paham dengan materinya ya, silakan kalian kerjakan quiz berikut ya. Ini ya bersama-sama ya. Nah, refleksi coba gimana untuk pembelajaran hari ini ya. Materinya gampang nggak? Materinya gampang, susah ya. Oke, sedang katanya. Terus gimana pembelajarannya, menyenangkan tidak? Nanti diskusinya gimana, kondusif atau tidak? Ya. Penyampaian ibunya ya, itu bisa dipahami atau tidak? Bisa. Ya, alhamdulillah. Oke, baik ya. Nah, nanti untuk tugas minggu depan ya, kalian baca materi selanjutnya terkait harga keseimbangan ya. Nah, mari kita membaca hamdalah bersama-sama untuk menutup pembelajaran kita pada hari ini. Alhamdulillah.